Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat. Selamat datang di channel saya. Di sini, teman-teman bisa mendapatkan video-video pembelajaran menarik yang bisa dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran teman-teman semua. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita untuk hari ini adalah pesan surah An-Nas. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan isi pokok surah An-Nas. Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Kejahatan yang berasal dari jin dan manusia. Jin bisa loh membahayakan manusia, misalnya mengajak, membisiki manusia untuk berbuat jahat, meninggalkan sholat, dan mengajak melakukan maksiat. Bahkan, jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Sesama manusia juga bisa saling membahayakan dengan segala cara. Maka kita harus menghindari kejahatan itu. Jika tidak ingin diganggu manusia yang diperalat setan, pilihlah kawan yang baik, kawan yang rajin melaksanakan sholat, kawan yang suka belajar, dan kawan yang suka membaca Al-Quran. Juga kawan yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membaca surah An-Nas sebelum tidur bersamaan dengan membaca surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas setiap menjelang malam. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar pada buku tugas agamamu. Sudah siap ya? Soal pertama, berisi tentang perintah apakah surah An-Nas itu? 2. Siapa sajakah yang bisa membuat kejahatan? 3. Bagaimana cara kita mencari teman agar terhindar dari kejahatan? Dan yang keempat,
kapan sebaiknya kita membaca surah An-Nas? Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu kembali minggu depan, insya Allah. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh.